Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada akhir bab untuk teks rekon. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan ya mengenai definisi, struktur bahasaan, kemudian juga mengenai jenis-jenis teks rekon. Nah, ini adalah merupakan karena akhir babnya, jadi kita akan mencoba mempelajari latihan soalnya. Kita mulai dari yang nomor 1. Tahukah Anda siapakah wanita pertama yang mendaki Gunung Everest? Dialah Junko Tabei. Aksi spektakuler itu dilakukan pada 16 Mei 1975. Pendakian menuju puncak gunung tersebut memang tidak mulus. Pada saat itu terjadi peristiwa tragis. Dalam pendakian itu, Junko mendirikan tenda atau kemah pada ketinggian 6.300 mdpl ya, di atas permukaan laut. Pada saat itu datanglah longsor dengan tidak terduga. Akibat longsoran itu Junko terkubur hidup-hidup. Namun Tuhan berkehendak lain. Ia akhirnya selamat dari maut. Dia pun akhirnya bisa sampai ke puncak Gunung Everest. Menurutnya pendakian menuju puncak Gunung Everest membutuhkan persiapan dan stamina yang matang karena bahaya sering mengintai. Selain pengetahuan benar dan keterampilan dalam pendakian, membawa peralatan yang cukup dan bekal makanan selama pendakian itu juga sebuah keharusan. Oke, pertanyaan yang pertama. Bagian insiden dalam teks tersebut adalah, insiden itu adalah sebuah peristiwa paling penting dalam teks tersebut. Nah, yang paling penting itu yang mana kira-kira? Yang paling penting dan paling tragis menurut Pak Jul ya. Bisa, kalau soal peristiwa yang penting itu kan biasanya peristiwa yang paling terkenal atau yang paling menyedihkan atau yang paling tragis. Itu yang biasanya menjadi ciri khas peristiwa penting. Nah, peristiwa pentingnya di teks ini adalah jelas. Junko terkubur hidup-hidup. Jadi jawabannya adalah C. 2. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari cerita rekon tersebut adalah, kita lihat, mendaki gunung sampai puncak Everest membutuhkan persiapan yang matang. Oke, bolehlah. B. Untuk mewujudkan impian serta perlu perjuangan, tidak putus asa dan membutuhkan persiapan yang matang. Ini lebih baik dari A. Ya. C. Setiap peristiwa tragis yang dialami oleh setiap pendaki gunung akan menjadi sebuah cerita yang menarik dan mengesankan. Bukan itu, ya. Maksud inti dari cerita rekonnya bukan itu. Meskipun seseorang terkena musibah termasuk terkubur hidup-hidup karena longsoran, selama Tuhan belum mengendaki akan tetap hidup. Ini tidak ada hubungannya ya dengan teks rekon. E. Mendaki gunung adalah suatu petualangan yang membawa risiko tinggi, bahkan bisa menimbulkan kematian. Itu iya, tapi tidak berhubungan dengan teks rekon. Yang lebih tepat dan lebih baik adalah yang B. Ini mencerminkan isi keseluruhan dari teks rekon, bagian teks rekon di sini. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya, kata ganti orang kedua dalam paragraf 1 teks rekon tersebut terdapat dalam kalimat, kita lihat ya, iya. Nah, jadi kalimatnya terdapat pada kalimat ke-9 ya. Jadi yang E. Bagian akhir teks rekon tersebut berupa, kita lihat bagian akhirnya ya. Bagian akhir ini ya. Penegasan ulang bukan, simpulan juga bukan, harapan juga bukan. Yang lebih tepat di sini kan ada clue-nya ya, ini. Nah, selain pengetahuan benar dan keterampilan dalam pendakian, membawa peralatan yang cukup dan bekal makanan selama pendakian itu juga sebuah keharusan. Nah, ini bisa dikatakan apa? Ini bisa dikatakan sebagai sebuah saran ya. Jadi bagian akhir teks rekon tersebut berupa saran, yaitu D. Kita lanjut. Jane Barrett, wanita petualang. Pada tahun 1766-an
Para wanita masa itu sangat sulit bepergian. Mereka dikungkung oleh adanya budaya dan adat istiadat masa itu. Untuk itu, tugas seorang wanita adalah mengurus kebutuhan rumah tangga di rumah. Berbeda dengan Jane Barrett, ia merupakan wanita pendobrak budaya masa itu. Dia lebih senang melakukan petualangan yang hanya dilakukan oleh kaum pria. Karena budaya itu, Jane memiliki cara lain untuk bisa berpetualang. Ia menyamar menjadi seorang laki-laki. Penyamaran itu dilakukan selama 2 tahun. Atas penyamarannya itu, ia berhasil melakukan ekspedisi keliling dunia menggunakan kapal laut. Ia tercatat menjadi wanita pertama yang pernah berkeliling dunia. Petualangannya dirangkum dalam sebuah buku The Discovery of Jane Barrett. Nah, keistimewaan tokoh tersebut adalah, kita bisa lihat masing-masing pilihan ya. Tidak hanya mampu mengurus kebutuhan rumah tangga, tetapi bisa berpetualang bukan ya. Keistimewaan berarti istimewanya si tokoh itu. Kita bisa sering melakukan petualangan sebagaimana dilakukan oleh kaum pria, bukan? Dia mampu melakukan penyamaran menjadi laki-laki selama 2 tahun, bukan? Keberaniannya mendobrak budaya dan adat istiadat bahwa wanita identik dengan hanya mengurusi rumah tangga. Nah, ini yang lebih tepat. Ya, yang di berikutnya, dilihat dari isinya, kutipan tersebut termasuk teks rekon jenis. Nah, ini menceritakan orang, bukan pribadi ya. Ini pertanyaannya. Dilihat dari isinya, kutipan tersebut termasuk teks rekon jenis jelas. Itu merupakan rekon, sebentar. 6 ya. Ya benar. Jane Barrett, ini menceritakan Jane Barrett. Tapi kan berisi informasi yang faktual bahwa Jane Barrett itu mendobrak kebiasaan budaya pada masa itu. Berarti bisa kita katakan bahwa teks rekon tersebut adalah jenis faktual. Ya. Lanjut, nomor 7. Manakah kalimat berikut yang menyatakan masa lampau? Mereka dikungkung oleh adanya budaya dan adat istiadat masa itu. Nah, ini ada kata kuncinya ini. Masa itu. Masa itunya adalah masa lampau. Masa di saat Jane Barrett atau sebelumnya Jane Barrett lahir. Jadi sekitaran 1766. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut. Bacalah teks berikut dengan seksama untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan 10. Tidak menyerah begitu saja. Saat naskah Harry Potter and the Philosopher's Stone diselesaikan dan dikirim ke banyak penerbitan, yang diterimanya selalu surat penolakan. Namun, ia tidak menyerah pada titik ini. Rowling tetap berusaha mengirim surat permintaan ke berbagai penerbitan untuk menerbitkan novel itu. Rowling yakin naskahnya menarik jika diterbitkan karena Harry Potter merupakan cerita anak yang sangat klasik. Dalam novel ini terdapat beberapa elemen klasik, misalnya seorang anak yang memiliki kekuatan gaib yang tidak dimiliki anak lain. Selain itu, ada fantasi lain yang menarik dan unik, di antaranya cerita Harry Potter yang datang dari latar belakang yang buruk, lalu melarikan diri dari keluarga asuhnya. Setelah itu, dia pergi ke tempat baru yang tak ada seorang pun yang dapat mengendalikannya. Meskipun demikian, karyanya tetap ditolak. Lebih menarik lagi, meskipun novel Harry Potter telah terbit, saat dia menulis lagi novel thriller dengan nama samaran Robert Galbraith, ternyata banyak juga penerbit yang memberikan penolakan. Bahkan Rowling disarankan untuk mengikuti kursus menulis. Layaknya sebuah kematian, kegagalan adalah sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan dan kendalikan. Saat hidup berada dalam kemiskinan, jika Rowling merasa gagal, namun dengan tidak menyerah pada keadaan dan selalu optimis, akhirnya kini dia menjadi penulis sukses. Kita tidak perlu takut dengan kegagalan. Seberapapun buruknya, berjuang untuk tidak menyerah merupakan potret kualitas diri. Nomor 8. Bagaimanakah pandangan penerbit terhadap Rowling dan karyanya? Nah, kita bisa
evaluasi. Rowling belum memiliki sertifikat kemampuan yang memadai. Ini tidak ada hubungannya ya. Novel Rowling belum layak untuk diterbitkan karena kurang menarik. Nah, ini yang lebih tepat ya. Di sini kita lihat ya. Bahkan Rowling disarankan sebentar. Selalu ditolak. Nah, sebuah penerbit buku kalau misalkan menolak sebuah naskah ya, itu pasti ada pertimbangannya. Pertimbangannya secara umum adalah belum layak terbit. Nah, belum layak terbitnya itu yang biasanya diakibatkan oleh beberapa macam faktor. Nah, jadi untuk jawaban di nomor 8 ini, bagaimanakah pandangan penerbit terhadap Rowling atau karyanya? Manakala karya Rowling itu ditolak, itu mestinya bahwa menurut pandangan penerbit, karya Rowling itu belum layak terbit. Seperti itu. Kita lanjut nomor 9. Jadi jawabannya yang B ya. 9. Apa yang membuat J.K. Rowling tidak mudah menyerah meskipun karyanya ditolak berkali-kali? Dia yakin dan optimis bahwa karyanya memiliki kelebihan dan keunikan sehingga pantas untuk diterbitkan. Nah, ini sudah langsung kita dapat jawabannya. Nah, ini banyak penulis terdahulu. No. Kondisi ekonomi yang mendorong untuk tetap tidak menyerah. Tidak. Penerbit tentu akan melihat kegigihan. Tidak. Dia yakin Tuhan akan mengabulkan setiap permintaan umatnya. Tidak disebutkan di sini. Yang lebih tepat adalah Rowling yakin dan optimis bahwa karyanya memiliki kelebihan dan keunikan sehingga pantas untuk diterbitkan. Berikutnya nomor 10. Yang terakhir, apa maksud kalimat terakhir paragraf kedua dalam teks tersebut? Paragraf kedua ya. Ini satu, cuma ada 2 paragraf. Nah, ini kemungkinan besar adalah tentang kualitas diri ini. Kita tidak perlu takut dengan kegagalan. Seberapapun buruknya berjuang untuk tidak menyerah merupakan potret kualitas diri. Coba kita identifikasi mana yang lebih mendekati ke dalam kalimat tersebut. Kegagalan demi kegagalan meskipun selalu menghadang, tetapi suatu saat pasti akan mencapai keberhasilan. Bukan ya? Manusia yang berkualitas pastilah pernah mengalami suatu kegagalan. No. Baik buruknya suatu kegagalan merupakan cerminan kualitas seseorang. Tidak. Jangan berprasangka buruk terhadap suatu kegagalan, karena disitulah akan menentukan kualitas manusia. Tidak ya. Kualitas diri seseorang salah satunya ditentukan sikap tidak mudah menyerah jika ada kegagalan. Nah, ini jawabannya. Jadi jawaban nomor 10 yang lebih tepat adalah yang E. Oke, saya rasa cukup untuk latihan bagaimana kita mengevaluasi jenis-jenis soal yang berhubungan dengan teks rekon. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.